Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Renungan Pagi. Seperti biasa saya mengajak Anda untuk menyiapkan hati kita sebelum kita dengar kebenaran firman Allah dan belajar bersama-sama. Biarlah Roh Kudus memenuhi dan menerangi kehidupan kita, hati kita dan pikiran kita, supaya kita bukan cuma mendengar, tapi kita boleh mengerti apa yang kita pelajari pagi hari ini, dan kita boleh menambah iman dan menambah damai sukacita dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk belajar, kami buka hati kami, dan kami mempersilakan Roh Kudus menguasai baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengar dimanapun kami berada. Biar kami boleh dibawa untuk mengalami kebenaran-Mu ya Bapak. Karena kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, pasti akan mengubah kehidupan kami, menguatkan iman kami, dan membawa kami boleh semakin mengenal Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan kami semua yang mendengar, Spirit of Revelation, Wisdom, menguasai kami semua. Terima kasih para malaikat orang kudus bekerjalah, layani semua kami semua yang ada dimanapun berada, supaya kami boleh mengalami kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, kalau kita perhatikan judul perikop daripada 2 Timotius 3 bicara tentang bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, saya percaya bahwa ini yang saya mengajak Anda untuk sama-sama kita belajar bagaimana keadaan manusia di akhir zaman, supaya kita bisa dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, kita bisa waspada dan kita bisa menjaga kehidupan kita, supaya kita tidak tertarik dalam arus yang tidak baik, tapi justru kita tetap konsisten mengikut Tuhan, kita tetap sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sekalipun kondisi keadaan manusia yang bisa mempengaruhi kita, tapi kita tetap stand firm in faith di dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, ada hal-hal yang menurut saya yang penting sekali, surat kepada Timotius yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang bagaimana menyampaikan pentingnya, bagaimana memahami tanda-tanda akhir zaman dan bagaimana kita dapat bersikap. Saya masih ingat saudara, ada sebuah reflection yang luar biasa, yaitu tentang kita harus bisa menilai zaman. Maksudnya apa? Kita harus mengerti kita hidup di zaman apa yang Tuhan sedang kerjakan di zaman ini, dan apa keterlibatan kita dengan apa yang Tuhan kerjakan. Tapi hari ini saya nggak bahas tentang itu, tapi saya membahas tentang bagaimana Anda dan saya dengan kebijaksanaan Tuhan dapat mengetahui situasi kita atau sekeliling kita, lingkungan kita, bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman, saudara. Ada beberapa hal yang penting kalau Anda perhatikan. Yang pertama, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima dikatakan, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah saudara, kalau Anda pelajari dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, itu adalah bicara tentang penggambaran karakter manusia di akhir zaman. Dan Paulus menggambarkan sifat-sifat negatif yang akan muncul dalam kehidupan banyak orang, situasi orang-orang di akhir zaman, mulai dari mereka mencintai uang, cinta diri sendiri, sombong, pemfitnah, dan sebagainya. Nah saudara, sikap manusia terhadap kebenaran, manusia akan memiliki penampilan yang kayaknya saleh, tetapi sebenarnya mereka menyangkali kuasa Tuhan. Dari luar mereka kelihatan baik, tapi di dalamnya, inside their heart,
adalah ada begitu banyak kesombongan, kejahatan, dan sebagainya. Nah, ini mengajarkan agar Anda dan saya tidak terjebak dalam penampilan rohani, tapi tanpa substansi atau tidak mencerminkan Kristus. Saya percaya dari pelajaran ini ketika Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, menjelaskan tentang bagaimana keadaan manusia di akhir zaman, bukan untuk menghakimi mereka, tapi lebih kepada remembering atau warning buat Timotius supaya dia waspada bahwa ini yang akan dia hadapi, situasi di mana dia akan ketemu dengan banyak orang yang seperti ini, yang cinta akan uang. Mereka secara lahiriah menjalankan ibadah, tapi mereka menyangkali kuasa Tuhan. Dan mereka lebih memperhatikan penampilan luar, tapi di dalam mereka tidak menjadi pelaku firman. Atau mereka menyangkali kuasa Tuhan. Nah, terhadap semuanya ini, ada sesuatu yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius, jauhi mereka ini. Kenapa? Karena percayalah, pergaulan yang buruk pasti akan merusak semua kebiasaan baik yang kita bangun dari kecil. Bahkan ketika kita punya pergaulan yang buruk, itu akan dengan gampang sekali mencemari semua karakter dan semua kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk memberitahukan supaya dia bisa memperhatikan bagaimana lingkungan sekelilingnya, orang-orang yang seperti ini, yang orang-orang di mana memperhatikan penampilan jasmani secara lahiriah, tapi kehidupan inside-nya mereka tidak ada kebenaran, tanpa substansi yang benar sebagai orang Kristen, yaitu apa? Living at the truth, dalam kebenaran. Nah, jadi sekali lagi terhadap semuanya ini Paulus mengingatkan kepada Timotius, dan hari ini kita juga belajar sama-sama supaya ketika kita menghadapi situasi di mana ada begitu banyak orang-orang sekeliling kita, bukan untuk kita menghakimi mereka, tapi kehidupannya mereka seperti itu, saudara. Mereka tidak menghormati orang tua, mereka garang, tidak suka yang baik, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, pemfitnah, suka berontak, macam-macam, membual, menyombongkan diri. Be careful, saudara, hati-hati. Yang pertama, jelas kita harus memperhatikan supaya kita tidak terseret di dalam arus daripada pergaulan seperti ini. Yang kedua, kita juga jangan sampai nanti kita pun melakukan hal yang sama dan jatuh dalam kehidupan atau karakter yang sama. Jadi ini hal yang pertama yang kita bisa pelajari sama-sama. Lalu next, ayat yang ke-6 dikatakan, sebab di antara mereka terdapat orang yang menyeludup ke rumah orang lain. Tujuannya mereka adalah menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, tapi tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka sudah bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jadi yang kedua, saudara, peringatan Paulus kepada Timotius. Yang pertama, be careful dengan orang-orang di sekitarnya, atau menjaga pergaulan yang baik, menjaga pergaulan supaya tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang seperti yang disebutkan tadi. Dan yang kedua, Paulus mengingatkan kepada Timotius, hati-hati dengan ancaman dari pengajaran palsu, saudara. Apa itu pengajaran palsu? Yang pertama, memberikan pengaruh yang buruk daripada sesuai kebenaran, dan menyimpangkan iman mereka, kepercayaan mereka, pengharapan mereka daripada kebenaran yang sejati. Nah, Paulus menyebut di sini wanita yang mudah terpengaruhi. Ini dapat merujuk pada sebuah pengajaran yang bisa menyesatkan, saudara. Menekankan bagaimana pentingnya untuk Anda dan saya, sang pertama adalah memiliki pemahaman yang benar akan firman Allah. Itu sebabnya kita perlu belajar, dan kita perlu yang namanya tuntunan daripada Roh Kudus. Di end of the day, saya percaya bahwa peran Roh Kudus sangat penting. Saudara, Alkitab berkata Roh Kudus adalah roh kebenaran, dan dia akan mengajarkan kita segala sesuatu. Saya yakin dan percaya Roh Kudus harus menjadi sebuah prototipe atau role model yang sejati tentang what is the truth. Semua orang bisa berkata bahwa aku yang paling benar, pengajaranku yang paling benar, gerejaku yang paling benar. Tapi finally yang benar-benar kita bisa
yakin 1000% yang benar on the Holy Spirit, karena dialah adalah roh kebenaran itu sendiri. Nah, itu sebabnya saya percaya kita butuh sebuah barometer yang benar, yang benar-benar akurat, yang benar-benar kredibel, saudara, yaitu Holy Spirit, yaitu Roh Kudus, saudara. Dan saya yakin Roh Kudus akan mengajar kita segala sesuatu. Dia akan menuntun kita kepada kebenaran, dan dia akan mengajar kita tentang apa itu yang benar, saudara. Jadi yang kedua, hati-hati. Paulus mengingatkan kepada Timotius dan semua jemaat yang ada di pelayanannya mereka untuk be careful dengan keadaan manusia di akhir zaman. Hati-hati dengan pergaulannya, jangan sampai terkontaminasi. Dan yang kedua, hati-hati dengan ajaran mereka. Mereka menyusup ke beberapa tempat, tujuannya untuk menyesatkan, membuat penyimpangan demi penyimpangan, sehingga kita tidak lagi percaya kebenaran 100%. Kita mulai menyimpang, walaupun hanya sedikit saja. Itu sebabnya hati-hati semuanya. Lalu yang terakhir, what should we do? Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, Paulus mengajarkan jelas sekali, ikuti teladanku. Paulus memberikan sebuah statement yang clear sekali bahwa ikuti teladanku. Apa yang kita ikuti? Yang pertama jelas ajarannya. Karena Paulus mengajarkan sesuai dengan kebenaran yang Roh Kudus bukakan. Yang kedua, jangan cuma dengar khotbahnya, tapi ikuti cara hidupnya. Nah, ini yang menarik buat saya untuk kita bahas. Kenapa? Karena seringkali ada banyak orang berkata, jangan lihat hidup saya, pokoknya dengar aja khotbahnya. I'm not agree with that. Karena kenapa? Karena saya percaya kita sebagai pengkhotbah, kita harus bisa terbuka. Orang akan melihat kita, ikut teladan kita, bukan dengar cara khotbah kita. Tapi yang paling lebih penting daripada khotbah kita adalah bagaimana kita menghidupi setiap apa yang kita khotbahkan dengan cara kehidupan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, bersama dengan semua keluarga kita, saudara. Dan itu yang jauh lebih penting. Nah, menurut saya, yang kita perlu ikuti adalah bagaimana ajaran kita, bagaimana kehidupan kita, pendirian kita, iman kita, kesabaran kita, kasih kita, ketekunan kita. Dan Paulus ngajar kepada Timotius, ikuti teladanku. Teladan apa? Cara mengajar dan isi dari konten dari pengajarannya. Lalu yang kedua, cara hidupnya Paulus. Yang ketiga, pendiriannya Paulus. Dan bagaimana imannya Paulus, kesabarannya Paulus, kasihnya, ketekunannya. Dan bahkan yang paling luar biasa yang mesti kita teladani, bagaimana ikut menderita bagi Kristus. Nah, itu yang paling sulit, saudara. Tapi Paulus berkata, ikuti teladanku. Nah, sebenarnya ini statement bukan murni dari Paulus. Paulus mengikuti apa yang the master katakan, follow me. Dan itulah yang Paulus katakan, follow me as I follow Jesus. Nah, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin gereja, atau sebagai orang-orang yang mungkin kita menyampaikan firman Allah, kita harus berani terbuka dan berkata, jangan cuma dengar khotbah saya, jangan cuma ikuti ajaran saya, tapi ikuti ajaran firman yang saya sampaikan, tapi juga lihat cara hidup saya. Dan kita juga harus terbuka, of course kita belum sempurna. Robert Lee sendiri juga masih banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kadang bisa salah ngomong, kadang bisa kesel, kadang bisa emosi mungkin, kadang bisa ngalami yang nggak enak. Tapi di end of the day yang paling penting adalah bagaimana kita terus bertobat dan memperbarui kehidupan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tapi kita harus bisa berani berkata, follow me as I follow Jesus. Ikuti ajaranku, ikuti juga cara hidupku, ikuti juga imanku, ikuti juga bagaimana aku ikut menderita bersama Kristus. Itulah menurut saya firman yang luar biasa yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius yang kita bisa belajar hari ini, saudara. Lalu yang berikutnya, Paulus mengajar kepada Timotius untuk berpegang pada kebenaran. Apapun yang terjadi, pegang kebenaran. Karena saya percaya kalau kita benar, sekalipun ada orang yang ngomong kita nggak benar, percayalah saudara, kebenaran pasti akan muncul seperti fajar. Always keep the truth, percaya dengan apa yang kamu yakin itu kebenaran, jalani sekalipun ada orang yang mungkin nggak setuju, tapi percayalah kebenaran pasti akan selalu menang. Karena Allah berpihak kepada yang benar. Dan Allah selalu memberikan kemenangan kalau kita hidupnya benar, saudara. Dan ini bicara tentang bagaimana firman Allah harus menjadi fondasi dasar yang kokoh dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, kita harus hidup sesuai kebenaran. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita imani, apa yang kita pegang, apa yang kita jadikan fondasi hidup kita, yaitu firman Allah yang kokoh, yang hidup, saudara, yang bisa mengubah
dan itu kita harus hidupi dalam kehidupan kita. Kita harus menghidupi, melakukan apa yang kita khotbahkan. Dan saya percaya bahwa kalau kita melakukan semua ini, saya percaya sekalipun keadaan manusia akhir zaman yang begitu berat, kamu akan tetap stay strong, kamu akan tetap stand firm in faith, dan saya percaya bahwa God will with you together, walking with you, and God will bless you with abundantly and overflowing in every area in your life. Dan saya berdoa dari tempat ini melalui acara renungan pagi dimanapun Anda berada, biar Tuhan akan memberkati setiap hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu dimanapun Anda berada. Dan aku berdoa ya Bapak untuk setiap orang-orang yang menyaksikan program ini. Biarlah firman yang hari ini kami dengar tidak berlalu begitu saja. Kami boleh simpan dalam hati kami, jadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bless all your people. We bless them. We speak life, healing, breakthrough, and restoration to all of them. In Jesus' name, be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Biar kami terus bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam acara renungan pagi berikutnya. God bless you.